Ya, untuk membahas hal ini, kami segera melibatkan sejumlah narasumber ya, tentunya yang cukup kompeten Ya. untuk berbincang berdiskusikan soal ini. Ada Ibu Dokter Monika ya, ini penasehat ahli Menko Maritim dan Investasi. Selamat pagi, Bu Monika, Bu Dokter. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat ya, Bu? Sehat, sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Ada juga Dr. Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum, Dr. Pandu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Salam sehat, Dokter. Sehat, sehat. Ya, saya ingin ke Dokter Pandu terlebih dahulu kali ya. Iya. Dok, Oke. kita ketahui sudah ada perpanjangan PPKM ya oleh pemerintah pusat hingga 8 Februari dan daerah pun juga sudah mengadopsinya dalam bentuk Pergub dan Perda begitu ya. Nah, dokter, ada beberapa kalangan yang sudah bersuara. Saya ambil contoh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ini yang di Jakarta ya terutama menyebut PPKM periode pertama belum efektif kurangi kasus COVID. Tadi kita juga dalam narasi tayangan tadi juga kita ketahui ada pelonggaran jam buka ya, pusat perbelanjaan mundur 1 jam sampai dengan pukul 20.00. Tanggapan Anda dari aspek epidemiologi? Ya, kelihatannya kebijakannya kontradiktif ya. Tapi kalau Indonesia tidak kontradiktif itu bukan Indonesia. Jadi pembatasan ini seharusnya konsisten kalau memang belum berhasil menurunkan kasus. Ya, sebenarnya bukan berhasil menurunkan kasus. Kita ingin juga menurunkan angka yang dirawat di rumah sakit. Karena pelayanan rumah sakit sekarang itu sudah terlanjur tidak bisa mengatasi banjirnya kasus, ya kan? Ya. Dan kemudian kematian meningkat. Jadi dengan usaha pengetatan ini diharapkan kasus menurun, angka hospitalisasi yang juga menurun dan kematian bisa dicegah. Jadi kalau memang belum hasil, seharusnya pembatasan itu tidak boleh dilonggarkan. Walaupun pelonggarannya kelihatannya tidak signifikan ya, tetapi itu kan menunjukkan kok belum berhasil, kok masih ada pelonggaran. Karena konsistensi daripada kebijakan itu sangat penting. Nah, ini yang menurut saya menjadi kewajiban pemerintah untuk tegas, konsisten, terutama untuk penggunaan masker. Masker itu harusnya mandatori secara nasional atau secara di Jawa Bali lah, wajib hukumnya gitu. Jadi dengan demikian maka kita akan banyak menurunkan penularan di Indonesia atau khususnya di Jawa Bali. Saya kutip nuturan Dr. Pandu soal masker tadi. Saya juga mencoba untuk mengetahui ya isi dari Pergub yang diperbaharui kemarin oleh DKI Jakarta contohnya. Ini malah tidak ada unsur progresifnya lagi begitu. Sebetulnya sanksi sosial dan sanksi administrasi ini efektif nggak sih? Mungkin nggak ini dihilangkan progresif karena ya ternyata nggak efektif juga di lapangan begitu. Iya, karena nggak mungkin dilaksanakan. Maunya sih dilaksanakan. Bagaimana bisa merekam orang sudah melakukan pelanggaran 2-3 kali? Karena database kita kan sangat buruk. Jadi karena tidak mungkin dilakukan ya dihapus saja. Tapi ketatnya pelanggaran itu sekarang mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali. Itu harusnya tekanannya wajib dan mendapatkan sanksi yang sama. Dengan demikian maka konsistensi lagi supaya ketegasan dari untuk pengetatan termasuk mendorong penduduk untuk memakai masker karena masker bisa mengurangi risiko penularan harus tetap dijaga. Sebelum ke Dokter Monika deh, saya satu hal lagi ini Dokter Pandu. Apakah adanya pelunakan atau istilah mungkin yang mudahnya adalah pelonggaran ini kita harus tunduk lagi dengan yang namanya perekonomian? Bukan tunduk ya, tapi komprominya gitu. Jadi Kompromi. kan inilah kompromi. Jadi menurut saya memang kita harusnya jangan kompromi, bukan keseimbangan, tetapi prioritasnya kalau memang mau mengendalikan pandemi, ya kita fokuskan pengendalian pandemi. Kan bukan berarti ditutup sama sekali. Ini yang menurut saya prioritas menjadi penting. Kita mau mengendalikan pandemi atau mau memulihkan ekonomi. Ya, kalau mau dua-duanya nggak mungkin. Jadi karena itulah sekali lagi pada pemerintah prioritaskanlah untuk mengendalikan pandemi. Oke, Pak Pandu ditahan dulu, saya mau ke Dr. Monika kalau gitu. Dr. Monika, sebetulnya apa ya pertimbangan dari pemerintah ini memperpanjang PPKM sampai 8 Februari 2021 mendatang, tapi ada sedikit pelonggaran untuk restoran dan juga mal tadi dibuka 1 jam lebih lama dari biasanya?
Ya, terima kasih Mbak Mas atas pertanyaannya. Saya juga terima kasih atas kepada Dokter Pandu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Saya setuju dengan Pak Pandu bahwa kita harus konsisten memang, baik dari pemerintah pusat maupun daerah harus jalan lah, bisa dibilang begitu ya. Kalau ditanya kenapa melanjutkan pengetatan, saya pikir jelas ya, karena jumlah kasus masih terus meningkat, jumlah kematian masih terus meningkat, jumlah keterisian rumah sakit juga masih terus meningkat. Jadi kita belum melihat tanda-tanda bahwa ada Untuk kurva yang penurunan melandai kasus lah, COVID bisa gitu dibilang gitu. Ya, sehingga memang dipandang perlu bahwa perlu ada ya melanjutkan pengetasan. Bahkan sebetulnya kalau menurut saya bahkan harus lebih diketatkan dari kondisi yang sekarang. Ini tuh Mbak. Oke, lebih diketatkan dari kondisi sekarang, tapi informasi yang disampaikan oleh pemerintah secara langsung kan ada pelonggaran ya, Dokter Monika ya, untuk misalnya mal dan juga restoran yang awalnya di PPKM jilid pertama yang berlaku pada tanggal 11 sampai 25 Januari pukul sampai 7 malam, tapi sekarang 1 jam lebih mundur lagi jadi pukul 8 malam. Nah, ini apa pertimbangannya, Dokter Monika? Ya, saya pikir dari waktu ke waktu hal-hal ini memang harus dievaluasi ya, dan saya pikir pemerintah melihat ini dengan secara dekat, dan tentu hal ini akan dievaluasi kembali. Dan saya pikir memang kita kadang-kadang seperti Pak Pandu tadi ya, ada kesepakatan awal di awal, tapi kemudian dalam penerapannya ada yang bervariasi begitu. Jadi mungkin ini perlu disinkronkan kembali sih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, apakah itu sudah terjadi? Karena kan beberapa daerah sudah melaksanakan fungsi tugasnya dengan menurunkannya dalam bentuk peraturan gubernur begitu, Dokter Monika. Ya, kalau konsolidasi sebetulnya sudah ada di awal ya, apa yang perlu dilakukan dan lain sebagainya. Secara garis besar memang itu dilakukan, misalnya WFH 75%, itu saya pikir cukup seragam. Tapi kemudian dalam hal-hal yang lain ternyata ada variasinya gitu ketika pergub ini atau peraturan daerah ini dikeluarkan gitu. Oke, seberapa concern sebetulnya, ini yang penting kita tanyakan juga ke pemerintah, Bu Dokter, KPCPEN ini menyikapi ya dalam waktu yang saat ini begitu, angkanya sudah hampir tembus 1 juta loh kasus kita COVID-19 ini. Ya, kalau dari kami tentu kami sangat concern ya tentang hal ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa evaluasi dilakukan dari waktu ke waktu. Kami memperhatikan juga tingkat mobilitas penduduk misalnya begitu. Apakah PPKM ini berhasil menurunkan mobilitas penduduk, dan memang yang kami temukan adalah turun, tapi turun sedikit gitu ya, tipis-tipis gitu, tidak signifikan gitu. Kita masih melihat jalanan pun masih ramai dan lain sebagainya. Jadi memang faktor-faktor ini yang akan dievaluasi kembali, dan memang ada kemungkinan dilakukan pengetatan yang lebih ketat daripada kondisi sekarang. Jalan lebih ramai, tapi seharusnya lebih ketat, tapi faktanya melalui turunan di peraturan daerah, peraturan gubernur, justru malah ada longgar. Nah, ini apakah emang ada bias koordinasi informasi atau seperti apa, Dokter Monika? Saya lihat di layar ini ada Pak Riza ya. Mungkin bisa ditanyakan juga dari sudut pandang pemerintah daerah bagaimana. Oke, nanti kita akan langsung tanyakan ke Pak Wagub, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya Pak Wagub ya. Usai jeda kami kembali hadir.